Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sedikit satu slide terakhir pola umum korupsi, yaitu penyuapan, penggelapan komisi, pemerasan, pilih kasih, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme, sumbangan ilegal, dan pemalsuan. Nah, ini penyuapan, penggelapan, dan pilih kasih. Ini kalian setelah materi ini semua kalian dapatkan, nanti kalian akan bisa menjabarkan. Nah, ini tugas mandirinya. Di slide pertama ada tugas kelompok, yang ini tugas mandirinya. Apa sih penyuapan? Apa sih penggelapan? Komisi itu apa? Ya, pemerasan, pilih kasih, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme, sumbangan ilegal, pemalsuan. Ya, nah itu kalian kasih contohnya. Nah, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Perspektif korupsi. Nah, ini gambarnya. Kalau duitnya hasil korupsi pasti nggak halal. Nah, ya, kita lanjut. Korupsi dalam berbagai perspektif. Ini korupsi dalam perspektif budaya, agama, dan hukum. Apa saja? Dalam budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris culture, kalau dalam bahasa kita itu kebiasaan. Nah, ya, ngerti ya. Jadi korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, jadi kalau di kita tuh biasanya biasalah dia korupsi, dia kan pejabat. Jadi pejabat yang korupsi itu sudah biasa menurut kita, menurut masyarakat kebanyakan kita, dan tidak ambil pusing. Nah, itu yang membuat korupsi itu makin menjamur, makin subur, karena masyarakatnya tidak peduli. Ya, nanti dibaca saja selanjutnya. Nah, di sini sebelumnya kita ini ya, kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif, mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian, perbuatan negatif seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi. Jadi suatu organisasi harus dipupuk juga, harus jadi pemimpin itu harus menjadi role model, mengajarkan hal-hal baik, menjadi contoh yang baik. Ya. Nah, ini ada slogan, saatnya kita membenarkan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah, jadi jangan biasalah, dia korupsi, dia kan pejabat. Nah, itu jadi salah. Sekarang kita balik, ya, membiasakan yang benar. Masa sih pejabat korupsi? Nah, gitu. Malu dong. Masa sih pejabat korupsi? Malu dong. Harusnya seperti itu. Nah, pemikiran kita dan pemikiran dari kalian gitu. Malu-maluin aja pejabat kok korupsi. Nah, gitu loh. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada perspektif dari agama. Mohon maaf ya yang di luar Islam, karena saya hanya mendapatkan yang hadis atau nanti ada ayat di dalam Islam. Jadi mohon nanti kalau memang yang di luar agama Islam, misalnya yang Kristen atau yang agama Hindu, kalau memang ada di kitabnya yang membahas tentang korupsi seperti ini atau uang yang tidak halal, itu boleh diberikan kepada saya, nanti akan saya selipkan di sini ya, selipkan di PPT ini. Nah, untuk saat ini saya hanya punya yang dari agama Islam. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membeli baju dengan harga
10 dirham, sedangkan 1 dirhamnya saja dari yang 10 itu berasal dari sumber haram, maka Allah SWT tidak akan menerima sholat orang tersebut selama baju itu dipakainya. Jadi kalau masih memakai baju itu, sholatnya tidak diterima. Ya. Wah, kalau bilang sholatnya tidak diterima, ya udah nggak usah sholat. Oh, nggak gitu. Artinya apa? Selama dia tidak melakukan dia melakukan sholat, itu masih terus melekat dosanya apalagi tidak melakukan sholat saja dosa dari uang haram itu melekat. Nah ya, kemudian hanya dengan sesuap makanan ya. Ini ada hadis juga, hai Sa'ad, perbaikilah makanmu, niscaya doamu akan dikabulkan Allah. Ya. Jadi kalau kita kenapa ya doa-doa kita nggak dikabulkan, tuh hati-hati, mungkin ada barang termakan nih, barang yang tidak halal. Demi zat Muhammad yang ada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya sesuap saja makanan yang haram bila masuk ke dalam perut, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Nah kalau gitu nggak usah beribadah dong selama 40 hari, toh nggak diterima. Tidak seperti itu. Jadi selama 40 hari dosanya kita itu, kalau tidak sholat 40 hari, itulah dosa sama dengan dosa kita memakan sesuap saja makanan yang haram. Itu ya. Hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram atau riba, maka api neraka akan melahapnya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ini ada beberapa hadis. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 188, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dengan cara mencari kebenarannya kepada hakim-hakim, agar kalian dapat memakan harta orang lain dengan cara dosa, sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, jadi jangan udah korupsi mencari pembenaran terhadap hakim-hakimnya disogok, sehingga hakim ini mengetuk palunya bahwa dia tidak orang tersebut tidak melakukan kesalahan. Ini hati-hati nih, ada ancamannya. Jadi kesimpulannya dari posisi agama, tidak ada satupun agama di Indonesia yang memperbolehkan korupsi ya. Tolong bilang ke saya, ada agama yang mana yang membolehkan orang korupsi? Tidak ada ya, tidak ada. Oke, ini kelemahan rasa religius, juga ketiadaan ya. Kelemahan rasa religius, tidak ada ketiadaan apresiasi terhadap nilai-nilai kemuliaan, disertai dengan lemahnya disiplin dan etika dalam bekerja, juga adanya sifat tamak, egois, hanya mementingkan diri sendiri saja, mendorong terjadinya korupsi. Jadi terjadinya korupsi ini banyak nih, kelemahan rasa religius, dari sisi keagamannya kurang ya, ketidakadaan apresiasi. Dari kecil dia melakukan hal-hal yang baik, tetapi dari orang tuanya, dari lingkungannya tidak ada apresiasi sama sekali. Nah kalian ini kan nanti akan menjadi orang tua ya, ibu-ibu jadi ibu, yang bapak-bapak ini jadi bapak, akan mempunyai anak. Nah apresiasilah anak-anak kalian ya. Jadi atau sekarang punya adik kecil, kalau dia membuang sampah tempatnya, alhamdulillah, soleh sekali anakmu ya, soleh sekali kamu baik sekali, pintar sekali kamu. Dengan hanya kata-kata seperti itu dari kecil dipupuk ya, dia terapresiasi. Oh begini, kalau melakukan hal-hal kebaikan diberi apresiasi, sehingga anak-anak itu senang gitu. Atau dia mau berbagi dengan temannya, oh baik sekali kamu ganteng, kamu cakep kalau baik sama teman. Nah begitu ya. Nah, jadi biasanya hal yang terjadi karena pendidikan yang rendah, baik formal maupun non formal. Semua kelemahan tersebut tentu akan mengurangi integritas. Jadi dari kecil kalau dia selalu dihina, dia melakukan kesalahan, datang anak kecil udah buang sampah, kita cuek aja. Dia bilang, mama aku udah buang sampah, selalu kita ya, atau alah gitu aja sombong atau gitu. Nah jadi dia tidak tahu itu nilai-nilai kemuliaan di dalam hidup itu ya. Dengan lemahnya disiplin, akhirnya dia tidak disiplin, buang sampah di tempatnya dengan tempat sembarang juga sama sikapnya gitu kan. Nah ya,
Jadi mengurangi integritas. Integritas itu kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan, ya. Nah, ini di perspektif hukum, korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara, ya. Nah, dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai dengan atas hukum, maka diterapkan peraturan khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini undang-undangnya nomor 3 tahun 71, kemudian diperbaiki dan tahun 99, kemudian terakhir 2001. Akan tetapi perundang-undangan yang berlaku untuk kejahatan seperti kejahatan perpajakan, money laundering, nah itu berlaku peraturan perundangan masing-masing, ya. Jadi kalian tinggal baca. Oke. Saya pikir tadi sudah sedikit, ya. Kita lanjutkan di sini sedikit lagi. Akan tetapi perundang-undangan yang berlaku untuk kejahatan seperti kejahatan perpajakan, money laundering, kehutanan, perikanan, pertambangan dan sebagainya yang deliknya dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan korupsi, berlaku peraturan perundang-undangan masing-masing. Nah, ini hanya sebagian besarnya saja. Nanti ada undang-undang yang lebih kecil lagi, lebih detail. Nah, saya kira demikian. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa slide-nya sebelah ini kosong. Ini sebenarnya saya membuat untuk video yang nampak muka saya yang lagi berbicara. Cuman ternyata hasilnya tidak baik karena sinyal tidak bagus. Maka saya hanya mengirim suara ini saja. Oke, saya pikir itu saja. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Bila ada yang belum jelas, kalian boleh dapat bertanya di grup WA, ya. Sehingga nanti pada saat saya menjawab, yang lain ikut membaca. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Ini jazakallah khairun. Itu artinya ini. Jadi jangan lupa nanti ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Nanti kalian boleh membagi kelompok masing-masing, atau kalian kalau memang udah Ibu Uci aja yang bagi. Kalau saya yang disuruh bagi, saya akan nomor 1 itu, jadi satu kelas ada berapa dibagi 3. Jadi dari nomor 1 dibagi sepertiganya, kemudian selanjutnya sepertiganya, selanjutnya sepertiganya. Nah, saya ngambil yang simpel-simpel aja. Nah, begitu, demikian. Tetap semangat ya dalam sekolah kuliah daring ini. Sebenarnya saya juga sudah ingin rindu bertemu kalian. Semoga kalian selalu sehat, ya, dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.